Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Navalia Rindi Samara dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca dan mendengar contoh pantun, peserta didik dapat menyimpulkan variasi pola pengembangan pantun. Yang kedua, setelah membaca atau mendengar contoh pantun, peserta didik dapat melengkapi puisi rakyat pantun sesuai struktur dan kaidah beserta menelaahnya. Yang ketiga, setelah mendengar atau membaca contoh pantun, peserta didik dapat memperbaiki kesalahan dari segi isi, syarat pantun, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kita. Kali ini, materi yang pertama yaitu menyimpulkan variasi pola pengembangan pantun. Pola umum yang digunakan pantun umumnya adalah AB-AB atau AA-AA. Terdapat silang pendapat terkait dengan penggunaan pola AA-BB. Kelisanan pantun tampak dari pola atau struktur rima yang lekat pada jenis puisi ini. Contohnya seperti, jika ingin berputar-putar, layang-layang tak terkejar. Jika adik ingin pintar, rajin-rajinlah belajar. Struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Ditinjau dari segi kalimat, ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Kalimat berdiri sendiri. Pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat saran. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat jika. Pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Larik 3 dan 4 merupakan suatu kalimat majemuk. Materi kita yang kedua yaitu mengenai melengkapi puisi rakyat pantun sesuai struktur dan kaidah bahasa beserta menelaahnya. Pantun adalah jenis puisi lama. Dalam kesusastraan bahasa Indonesia, pantun umumnya terdiri dari 4 baris. Tiap baitnya dan bersajak AB-AB. Yang pertama, struktur teks pantun. Teks pantun hanya tersusun oleh 2 elemen, sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Berikutnya, struktur pantun teks. Berikut struktur pantun teks. Yang pertama ada sampiran. Sampiran terletak di 2 baris pertama dan umumnya tidak ada hubungan dengan bagian kedua atau isi. Yang kedua, isi terletak di 2 baris terakhir di mana merupakan tujuan dari pantun tersebut. Tetapi terkadang bentuk sampiran membayangkan isi dari pantun dan posisi sampiran tidak bisa ditukar dengan isi. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam pantun. Adapun jenis-jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan. Yang pertama, pantun anak-anak. Jenis pantun yang berhubungan dengan masa kanak-kanak. Yang kedua, pantun orang muda. Jenis pantun yang berhubungan dengan kehidupan di masa muda. Yang ketiga, pantun orang tua. Jenis pantun yang berhubungan dengan orang tua. Di sini pantun anak-anak terdiri dari 3. Yang pertama, pantun sukacita.
yang kedua pantun duka cita, dan yang ketiga pantun jenaka atau teka-teki. Selanjutnya pantun orang muda terdiri dari 4. Yang pertama pantun dagang atau nasib, pantun berkenalan, yang ketiga pantun berkasih-kasih, dan yang keempat pantun perceraian. Yang terakhir pantun orang tua terdiri dari 3. Yang pertama pantun nasib, kedua pantun adat, dan yang terakhir pantun agama. Selanjutnya kita masuk pada kaidah kebahasaan teks pantun. Kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks pantun sangat berbeda dengan teks anekdot. Berikut ciri kebahasaannya. Yang pertama diksi. Pilihan kata yang tepat dan cocok dalam penggunaannya guna menyampaikan gagasan sehingga diperoleh dampak tertentu seperti yang diharapkan. Yang kedua bahasa kiasan. Bahasa yang digunakan pelantun untuk menunjukkan makna secara tidak langsung, umumnya berupa peribahasa atau ungkapan. Yang ketiga imaji, penggambaran yang diciptakan oleh pelantun secara tidak langsung sehingga seolah-olah digambarkan dalam teks pantun dapat dilihat, atau imaji visual, didengar, atau imaji auditif atau dirasa, imaji taktil. Dan yang keempat atau yang terakhir bunyi, umumnya muncul dari kiasan imaji serta diksi yang diciptakan ketika menuturkan pantun. Biasanya ada unsur rima dan ritme guna memperindah pantun dan lebih mudah mengingat. Selanjutnya kita masuk pada cara mengevaluasi teks pantun. Baca teks pantun yang akan dimaknai dengan menggunakan irama atau ritme yang tepat. Cobalah mencari kaitan antara sampiran dan isi pantun. Cari kata-kata yang tidak lazim atau kata arkais dalam kata-kata konotasi yang terdapat dalam pantun, lalu berpedomanlah ke KBBI untuk memahami makna kata demi kata, simpulan makna, isi, dan teks pantun tersebut. Selain cara di atas, ada juga dengan menggunakan parafrasa sederhana. Contoh pantun adat berikut ini: menanam kelapa di Pulau Bukum, tinggi sedepa sudah berubah, adat bermula dengan hukum, hukum bersandar di kata bulah. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan dari segi isi, syarat pantun, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Contohnya seperti ini. Perhatikan kutipan pantun berikut. Sungguh indah Pulau Pinang, banyak bak juga taman, tempat yang pas untuk berenang, melihat bunga yang tumbuh di taman. Perbaikan atas kesalahan yang terdapat dalam kutipan pantun tersebut yakni: yang pertama, baris pertama dan kedua seharusnya menjadi sampiran. Yang kedua, baris ketiga dan keempat seharusnya berupa isi pantun. Yang ketiga, rima final pantun tersebut seharusnya bersajak silang. Dan yang terakhir, nama kota di baris pertama seharusnya karakter kecil. Sampai sini dulu pembahasan kita mengenai menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di next video. Bye.